لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul Azim. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa salat subuh di Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini menjadi ladang pahala bagi kita. Mudah-mudahan dengan rahmatnya, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, hari ini kita sudah ada di penghujung tahun Masehi. Biasanya di penghujung tahun itu ada banyak seremonial atau acara-acara yang sengaja diselenggarakan untuk memperingati akhir tahun, memasuki tahun baru. Kalau di tempat saya itu menjadi tradisi akhir tahun itu buka pentas. Ya, buka pentas kemudian nyanyi-nyanyi di situ. Ya. Kalau di tempat saya yang lain dulu, karena saya ini kontrak ya, pindah-pindah. Kalau di tempat saya yang dulu itu di sekitar Sumbersari sana itu acara akhir tahun atau menjelang tahun baru itu main apa itu remi, main remi semalam. Ya ada yang pakai uang, ada yang tidak, tapi beberapa meja. Jadi seperti kontes bridge gitu ya, tapi itu sebetulnya main remi. Dan itu sewa tenda. Kalau yang di Sumbersari itu iuran, dan saya tidak pernah bayar iuran. Ya, jadi kalau datang ke saya tak ceramai dulu. Mari ngono gak bayar iuran. Lama-lama tidak pernah ke saya. Ini yang di sini juga begitu. Ya, jadi minta iuran untuk menyelenggarakan acara. Di acara tahun baruan. Ya, jadi banyak masyarakat kita yang itu notabene mereka adalah orang Muslim, tapi ikut melakukan satu kegiatan, satu acara yang sebetulnya mereka tidak tahu hakikat tentang acara tersebut. Ya, ikut rame-rame saja. Mungkin yang tidak melakukan acara-acara begitu juga di rumah-rumah itu juga begitu. Ada acara-acara
kecil-kecilan untuk memperingati tahun baru. Nah ini nanti malam ini ya, sepertinya nanti malam ini akan ramai ya, di alun-alun, di kota-kota itu orang pada menjelang tahun baru keluar semua, laki perempuan campur, melakukan bersenang-senang. Biasanya ada meniup trompet, ya, meniup trompet, kemudian ya ada acara-acara hura-hura di situ. Nah itu notabene yang ada di situ itu ya saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi begitu sulitnya kita menerangkan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia. Terlebih lagi kalau kita melihat sejarahnya, jadi tahun baru itu diperingati oleh orang-orang Romawi. Yang dilakukan oleh orang-orang Romawi itu adalah membaca doa-doa untuk dewa-dewa mereka. Itu acara menjelang akhir tahun, memasuki tahun baru, mereka membaca doa-doa untuk dewa mereka. Ya, bagi mereka itu masih bagus itu membaca doa. Nah, yang dilakukan orang-orang ini sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Romawi. Yang dilakukan adalah perbuatan yang sia-sia. Ya. Nah, jadi sebetulnya seremonial yang dilakukan oleh orang Romawi, ya, peringatan tahun baru itu kemudian dicontoh oleh orang-orang Nasrani. Mereka kemudian untuk menyemarakkan itu dibuatlah tanggal 25 itu sebagai kelahiran Yesus Kristus, yaitu Natal. Nah, bencedek gitu ya, biar dekat dengan peringatan tahun baru itu. Yang sebetulnya kalau menurut para sejarah itu ya kelahiran Yesus itu tidak di tanggal 25 itu. Itu adalah kesepakatan hasil dari konsili, ya, kesepakatan yang itu ada di akhir-akhir. Ya, mereka kaum Nasrani itu bersepakat untuk membuat tanggal 25 itu menjadi hari Natal. Natal itu kelahiran. Nah, sehingga itu merupakan rangkaian, ya, merupakan rangkaian 25 kemudian sampai akhir tahun. Jadi bagi umat Islam sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu, ya, dan tidak perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Itu adalah kegiatan kaum Nasrani yang diadopsi atau diambil dari orang-orang Romawi. Maka kalau kita itu mengucapkan atau ikut dalam kegiatan mereka, misalnya mengucapkan Natal, meskipun ini ada perbedaan di kalangan ulama, ada yang membolehkan mengucapkan Natal selama imannya itu selama tidak mengimani itu. Jadi artinya ya abang-abang lambe lah misalnya, ya, itu katanya boleh, ya. Tetapi ucapan selamat itu akan mencederai akidah, ya, paling tidak menodai. Nah, maka sebaiknya tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Jadi karena itu adalah kegiatan keagamaan mereka, ya biarlah mereka melakukan. Kita tidak boleh ikut-ikut, ya, yang sebetulnya mereka itu tidak ingin.
Katanya beberapa orang-orang Nasrani itu, gimana kalau umat Islam tidak mengucapkan Natal? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, tapi kadang-kadang itu dibuat narasi seakan-akan kalau orang yang tidak ikut mengucapkan Natal, tidak ikut merayakan tahun baru, dia tidak toleran. Nah, jadi dikatakan tidak toleran. Ya padahal kita tidak masalah, mereka mau merayakan silakan, ya, tapi jangan ngajak-ngajak. Ya. Jadi sebetulnya tidak ngajak-ngajak mereka itu. Ya umat Islam ini saja yang apa kalau bahasa sekarang itu, yang keranjingan, ya, keranjingan itu ya. Keranjingan untuk mengadakan acara-acara. Nah ini waktu Buya Hamka itu sudah dilarang, diharamkan oleh MUI ya, waktu Buya Hamka dulu itu tahun 71, tahun 81. Tahun 81 MUI sudah mengharamkan perayaan Natal ya bersama umat Muslim. Nah sekarang kok marak lagi ya, bahwa orang-orang Muslim itu datang ke gereja ikut merayakan Natal, mendengarkan misa. Ya, jadi misa itu apa? Misa itu doa. Ya. Itu ikut mendengarkan di situ, ikut duduk di situ mendengarkan. Dan jadi ini sudah mencampur adukan yang hak dengan yang batil, mencampur adukan keimanan. Maka itu bisa batal tuh imannya. Ya. Bisa batal imannya. Maka ini harus hati-hati ya, terutama pandangan-pandangan liberal ya yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, sehingga orang boleh datang ke gereja, boleh datang ke kelenteng, boleh datang ke wihara dan lain-lain umat Muslim. Karena memang agama itu semua sama. Tapi anehnya mereka masih ingin memeluk Islam. Ya katanya siapa? Cak Nun itu, kalau semua agama sana sama, ngapain enggak 2 hari kita berislam, 2 hari Kristen, 2 hari masuk. Ya kalau semua agama itu sama. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya sudah sangat jelas dalam Quran ya. Surat Al-Kafirun tadi yang saya baca itu asbabun nuzulnya orang-orang kafir yang didakwai oleh Nabi Muhammad itu mengatakan, wahai Muhammad, gimana kalau sekarang kami menyembah Tuhanmu, besok kamu yang menyembah Tuhan kami, besoknya lagi kami yang menyembah Tuhanmu, besoknya lagi kami. Jadi gantian. Maka kemudian turun surat Al-Kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kata Nabi. Jadi Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya, wala antum a'buduna ma a'bud, dan engkau pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi artinya permintaan orang kafir itu ditolak oleh Nabi. Tidak bisa begitu. Ya, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Ya tidak bisa. Ya. Jadi yang namanya iman itu adalah meyakini ya dengan sebenar-benarnya atau meyakini secara pasti apa yang kita yakini. Ya, jadi iman itu at-tasdiq al-jazm, yaitu
pembenaran yang pasti tentang apa yang kita imani. Kalau kita iman kepada Allah, harus ada pembenaran yang pasti kepada Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan, yang wajib disembah. Nah, tidak boleh ada keimanan terhadap yang lain. Ya, tidak boleh. Maka inilah akidah. Maka kalau kita mengimani Allah tetapi juga mengimani yang lain, itu namanya syirik, yaitu menduakan Allah atau mencari-cari tandingan selain Allah, itu namanya syirik. Menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada yang lain. Nah, ini jelas berbahaya sekali, ya. Makanya kegiatan-kegiatan yang itu nyerempet-nyerempet, ya, dalam perkara akidah kaum yang lain, itu harusnya tidak dilakukan. Maka para jemaah sekalian, mari kita pahamkan saudara-saudara kita itu, ya, jangankan mengimani akidah kaum yang lain, ya, atau ikut-ikutan menyerupai saja tidak boleh. Ya, tasyabbuh itu tidak boleh. Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, ya, menyerupai orang-orang kafir ini tidak boleh, ya, haram hukumnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum yang lain dalam hal agama, dalam hal pandangan hidup, dalam hal pedoman hidup, dalam hal praktek-praktek yang ada kaitannya dengan akidah, maka tidak boleh. Fahuwa minhum, kalau itu dilakukan maka mereka termasuk golongan mereka. Kaum muslimin yang mengikuti juga termasuk golongan mereka. Ya, ini yang tidak disadari. Kebanyakan orang berpikir, ini kan ikut saja rame-rame, ya, kan iman kita tetap, kita kan tetap iman kepada Allah. Kalaupun imannya tetap kepada Allah, maka pekerjaannya atau kegiatannya itu adalah kegiatan ikut-ikutan menyerupai kaum yang lain, maka itu jatuh kepada tasyabbuh, itu menyerupai. Itu juga diharamkan di dalam agama kita. Nah, karena itu para jemaah sekalian, ini mumpung ya belum, biasanya kan acaranya malam, ya. Acaranya biasanya malam rame-rame, nunggu sampai jam berapa? Jam 12. Karena jam 12 lebih itu sudah masuk tahun baru. Ya, biasa ditandai dengan lonceng. Lonceng itu artinya siapa? Simbolnya simbolnya kaum yang lain. Simbolnya saudara-saudara kita kaum Nasrani. Ya sudah, biarkan mereka yang menunggu itu, jangan kaum muslimin ikut-ikut menunggu, ya. Jadi itu yang coba kita lihat simbol-simbolnya. Itu sudah ada karuan, itu simbol Nasrani tadi kalau lonceng. Kemudian ada kembang api, itu simbolnya Majusi, penyembah api, itu musyrik, ya, penyembah api, meniup trompet. Nah, itu nanti akan ramai, yaitu hal-hal seperti itu kalau dilakukan oleh orang Islam, walaupun tidak berniat untuk meyakini akidah mereka, maka itu termasuk kegiatan tasyabbuh, ya. Kegiatan tasyabbuh ini
diharamkan. Apalagi kalau dilakukan dengan kemaksiatan, misalnya minum-minum campur baur ya. Bahkan itu ada pesta-pesta, biasanya begitu ya, pesta-pesta miras dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Paling aman ya dalam kegiatan-kegiatan itu ya kumpul-kumpul di alun-alun, maksudnya itu paling aman. Ya, tapi sebenarnya tidak aman juga karena di situ ya ikut-ikutan merayakan kegiatan yang bukan berasal dari akidah kaum muslimin. Jadi itu yang bisa merusak keimanan atau menodai akidah. Akidah itu harus steril gitu. Ya, akidah itu harus steril. Kita itu harus menjaga akidah itu. Akidah itu harus salimul akidah, ya, akidah yang selamat. Ya, kalau ternoda itu karena akidah itu batas antara keimanan dan kekufuran. Sedikit saja kita melenceng, maka itu sudah jatuh pada kekufuran. Nah, hati-hati terhadap perkara-perkara yang seperti itu. Nah, karena itu mari kita jaga adik-adik kita, saudara-saudara kita, famili-famili kita, ataupun kaum muslimin yang lain untuk selalu diperingatkan ini. Jadi ada gerakan menyepikan tahun baru. Menyepikan tahun baru. Sudah jangan ada kegiatan-kegiatan apapun itu. Ya, jangan ada kegiatan-kegiatan yang lain di tahun baru itu supaya sepi. Nah, ya. Karena yang meramaikan justru siapa? Kaum muslimin, mayoritas umat Islam. Yang meramaikan adalah kaum muslimin. Ya, kalau kaum Nasrani di gereja, ya di gereja mereka melakukan misa sampai pagi, mulai sore itu terus saya. Di senang-senang itu ya kaum muslimin. Mereka di gereja. Nah, ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini kualik. Ya. Sebetulnya kalau umat kaum yang lain itu tidak apa-apa kalau kaum muslimin tidak melakukan, tapi yang keranjingan itu ya orang-orang Islam sendiri. Nah, ini harus disadarkan, harus dipahamkan supaya mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menodai akidah mereka, atau paling minim itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, saya kira ini yang sedikit ya, sebagai peringatan kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan senantiasa bisa berpandangan sesuai dengan agama kita. Ya, dan kita ini kan sudah menegaskan ya, bahwa kita ini sudah memilih Islam, maka masuklah ke dalam Islam. Umayyad taqi ghairul Islam dinan falan yuqbala minhu, ya, dan tidak ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pilihan kita itu sudah tepat ya, pada agama yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Jadi agama Allah itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya Islam, tidak ada yang lain. Maka kita sudah memeluk Islam ini, maka selanjutnya adalah mari kita jaga akidah kita supaya tidak ternodai, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam kesyirikan. Kalau sudah syirik ya, itu sudah tidak bisa ditolerir ya. Di dalam akidah kita syirik itu tidak bisa ditolerir. Kemudian itu bisa juga merusak keislaman kita, bahkan bisa membatalkan keimanan. Nah, ini mudah-mudahan sama-sama kita saling mengingatkan ya, jadi supaya tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.